Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas antusias teman-teman untuk mengerjakan tugas selanjutnya pada mata kuliah akuntansi keuangan 1. Pada materi ini kita akan membahas soal tentang materi teori persediaan atau perhitungan persediaan. Nah, pada tugas ini terdapat dua soal, yaitu multiple choice sebanyak 5 nomor dan ada tugas sebanyak 2 nomor. Nah, multiple choice pertama akan dijawab oleh penjawab pertama. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Untuk soal pilihan ganda pertama, soalnya yaitu persediaan harus dinyatakan dalam A. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai wajar. B. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. C. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai nominal. D. Mana yang lebih rendah antara biaya dan harga jual neto. E, A, dan C. Untuk jawabannya itu adalah B, bagian B, mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Mengapa demikian? Karena persediaan nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan sendiri akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus MPKP atau metode masuk pertama, keluar masuk pertama, atau rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Mungkin itu saja. Bagian B, mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Oke, terima kasih atas penjelasan dari jawaban pilihan ganda nomor 1. Selanjutnya multiple choice nomor 2 akan dijawab oleh penjawab selanjutnya. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk soal pilihan ganda nomor 2 yaitu manakah dari biaya konversi berikut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya persediaan? Jadi pilihannya itu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. B. Sewa pabrik dan utilitas. C. Gaji staf penjualan. D. Kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. Dan E. C dan E. Jadi sebelumnya di sini kita lihat bahwa yang masuk ke dalam biaya konversi yaitu biaya tenaga kerja langsung, sewa pabrik dan utilitas, dan kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. Jadi jawabannya adalah C, gaji staf penjualan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari dia akan dijawab oleh penjawab selanjutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, untuk soal pilihan ganda yang ketiga yaitu persediaan merupakan aset, di mana opsi jawabannya yang bagian A digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. B. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. C. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. D. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau jasa. Dan E, B, C, dan D. Jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu B, C, dan D, di mana dalam PSAK 14 penyesuaian 14 mengenai persediaan, dalam divisi persediaan merupakan aset, di mana aset tersebut tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Maka jawabannya adalah E. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban penjelasan dari nomor 3. Selanjutnya multiple choice nomor 4 akan dijawab oleh penjawab nomor 4, yaitu saya sendiri. Biaya untuk persediaan yang tidak termasuk. Jadi di sini adalah soal pengeco di mana soal pada poinnya itu apakah option yang tidak termasuk biaya persediaan. Optionnya ada A, harga pembelian, B, biaya masuk dan pajak lainnya, C, jumlah abnormal dari bahan sisa atau waste materials, D, biaya penjualan, dan E, B, C, dan D. Jawabannya adalah D, biaya penjualan. Mengapa demikian? Karena pada option A, B, C itu adalah segala bentuk biaya yang terkait dan bersangkutan dengan biaya persediaan. Sedangkan D adalah biaya yang termasuk dalam biaya administrasi atau pemasaran. Mengapa demikian? Sebab penjelasan biaya penjualan dan biaya administrasi umum termasuk sebagai biaya operasional perusahaan, bukan biaya persediaan. Sehingga biaya ini akan menentukan terhadap naik turunnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan menurut Sumarso SR dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar 2019, pengertian biaya penjualan adalah biaya penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan yang menjual dan memasarkan barang. Jadi, dia termasuk dalam proses pemasaran, bukan pemproduksian barang. Penjualan dan pengangkutan barang-barang yang dijual. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya, multiple choice nomor 5 akan dijawab oleh penjawab selanjutnya. Baik, untuk pilihan ganda nomor 5, itu soalnya PT Indonesiaku memproduksi dan menjual amplop kertas. Persediaan amplop dimasukkan dalam saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga Rp10.000 per bungkus. Selama audit terakhir, auditor mencatat bahwa harga penjualan berikutnya dari persediaan pada 15 Januari 2016 adalah Rp80.000 per paket masing-masing. Untuk itu, survei mengungkapkan bahwa selama pengambilan persediaan fisik, kebocoran air telah merusak kertas dan lem. Oleh karena itu, di minggu berikutnya PT Indonesiaku telah mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000 per bungkus untuk memperbaiki dan merekatkan kembali amplop. Ditanyakan berapa nilai realisasi neto dan penurunan persediaan atau rugi setara dengannya. Sebelum menjawab nomor 5 ini, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui jawabannya. Untuk itu, saya memiliki 2 perhitungan pada nomor 5 pilihan ganda ini. Perhitungan yang pertama itu, nilai jual persediaan itu sebanyak Rp80.000, di mana dikurangi dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp300.000. Menghasilkan nilai realisasi neto atau NRV-nya itu sebesar minus Rp220.000. Kemudian dikurangi dengan biaya persediaan itu sebanyak Rp10.000, menghasilkan rugi penurunan nilai persediaan sebesar minus Rp230.000. Dapat dilihat dari optionnya itu tidak ada jawaban yang sesuai dengan hasil perhitungan saya. Untuk itu, saya melakukan perhitungan yang kedua, di mana perhitungan kedua ini saya mengubah biaya perbaikannya itu sebesar Rp30.000, yang dari awalnya di soal itu sebesar Rp300.000. Kenapa saya mengubahnya? Karena di option pilihan dari nomor 5 ini tidak terdapat nominal sebesar ratusan, hanya puluhan rupiah saja. Untuk itu, saya mengubah menjadi Rp30.000. Kemudian dikurangi menghasilkan nilai realisasi neto sebesar Rp50.000, kemudian dikurangi dengan biaya persediaan sebesar Rp10.000 menjadi rugi penurunan nilai persediaan itu sebesar Rp40.000. Nah, dari hasil perhitungan kedua saya ini mendekati hasil dari opsi dari nomor 5 ini yang terdapat pada bagian C, yaitu nilai realisasi neto sebesar Rp50.000 dan penurunan persediaan rugi atau setara dengan Rp50.000. Untuk itu, hasil dari jawaban saya dari nomor 5 itu ada pada bagian C, yaitu Rp50.000 dan Rp50.000 masing-masing. Kemudian itulah hasil jawaban dari pembahasan dari pilihan ganda
Selanjutnya akan dibahas mengenai latihan 6. Baik. Oke, terima kasih atas penjelasan dari untuk tugas nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke Mohon maaf, jelek jaringan kok sudah saya ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita browse studi kasus latihan 61 akan aja Latihan 6.1 yaitu PT segera berubah memiliki biaya-biaya seperti di bawah ini. Yang pertama, biaya tagihan barang dagangan. Yang kedua, biaya transportasi dari barang dagangan. Yang ketiga, gaji staf akuntansi kantor. Yang keempat, kewajiban impor dari barang dagangan. Yang kelima, gaji kasir. Di sini yang diminta pada nanti satu yaitu tentukan biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, wajib kita ketahui bahwa biaya persediaan itu meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang meliputi biaya pembelian adalah harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Terus biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya overhead produksi yang bersifat tetap ataupun variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Yang terakhir itu ada biaya lainnya, yaitu biaya yang dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang termasuk biaya lainnya misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen yang spesifik. Maka dari itu, jawaban saya pada latihan 6.1 yaitu nomor 1, biaya tagihan barang dagangan yang termasuk pada bagian biaya pembelian, dan juga nomor 2, biaya transportasi juga masuk pada biaya pembelian yaitu tadi tentang biaya pengangkutan. Terus yang terakhir nomor 4 yaitu kewajiban impor dari barang dagangan termasuk pada biaya pembelian. Mohon maaf, nomor 1 itu biaya tagihan barang dagangan itu termasuk biaya lainnya. Yang ketiga dan kelima itu menurut saya bukan bagian persediaan, karena kan di sini itu biaya persediaan adalah timbulnya dari persediaan berada sampai ke lokasi, bukan pada saat dipasarkan nih. Nah, menurutku itu saya kalau gaji soal staf kantor akuntansi itu kayaknya dia membahas mengenai keuangan pada saat dia sudah menerima pembelian dan lain-lain. Dan gaji kasir menurutku itu pada saat ada orang membeli atau membeli barang tak baru dia itu yang mengelola, nanti dia masukkan ke akuntansi. Jadi menurutku saya itu yang masuk cuma 1, 2, dan 4. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan latihan soal 61. Selanjutnya kita masuk ke latihan 62 akan dijawab oleh penjawab selanjutnya. Yang ini saya persilakan. Baik, untuk latihan 6.2 yaitu supermarket mewah memasukkan biaya-biaya di bawah ini. Yang pertama, biaya operasi staf kantin. Yang kedua, beban depresiasi peralatan kantor. Yang ketiga, gaji staf gudang. Yang keempat, gaji manajer toko. Yang kelima, biaya asuransi gudang. Yang diminta yaitu menentukan biaya-biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai materi persediaan. Jadi di sini saya hanya akan menyebutkan biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Yang pertama, biaya gaji staf gudang, kemudian
Kemudian yang keempat, gaji manajer toko. Dan yang kelima, biaya asuransi gudang. Jadi, mengapa hanya ada 3 biaya yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan? Karena ketiga biaya ini mempunyai hubungan yang erat dengan proses produksi persediaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan di Bunda latihan 2. Nah, selesai sudah diskusi kita pada siang hari ini. Untuk segala penjelasannya, semoga semua bisa diberikan pemahaman yang baik agar terjadi bahagian di masa yang akan datang. Lebih dan kurang bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.